Hello brothers and sisters. Hello juga buat semua member-member di YGF, semua anggota keluarga di YGF. Mungkin teman-teman merasa heran atau aneh, kenapa kok format kali ini berbeda? Kali ini kami tidak menampilkan celebration online atau at home, tapi kami menampilkan pastoral message. Ya, karena dimulai dari akhir bulan kemarin, di bulan Oktober kami mencoba untuk mengadakan celebration on-site atau celebration of the Eucharist. Dan di bulan November ini kami juga mengadakan celebration of the Eucharist di minggu kedua, ketiga, keempat di Geraha Arkana, yang saat ini kami masih hanya batasi untuk member. Sehingga kami mencoba untuk memecah segmen dari pastoral message ini, karena segmen ini dirasa dibutuhkan bagi para host dan para member untuk menjembatani antara materi iShare dengan sharing member di kelompok kecil kami di iShare atau di YGF. Dan tentu kami juga memperhatikan buat setiap pemirsa atau setiap teman-teman yang menyaksikan celebration online dimanapun teman-teman berada. Beberapa kami melihat bahwa pesan-pesan yang kami sampaikan mendapatkan respon yang cukup baik, sehingga kami rasa juga perlu untuk mempublikasikan atau mengadakan sermon atau message secara online ini, agar supaya teman-teman yang mungkin belum menjadi bagian dari kelompok kecil YGF dapat juga menyaksikan pastoral message ini atau dapat mendapatkan sesuatu dari pesan-pesan yang kami sampaikan untuk setiap bacaan liturgi di minggu ini. Dan kami berharap bahwa pastoral message ini dapat membangun dan juga memberikan nilai tambah bagi setiap teman-teman yang ada di luar YGF maupun juga yang ada di dalam YGF. Brothers and sisters, bulan ini kita memasuki di minggu pertama dari Advent, masa Advent. Bulan November, di akhir bulan November kita akan memasuki masa Advent menjelang kepada hari perayaan Natal. Advent di dalam bahasa Latin artinya adalah coming atau kedatangan. Dan kalau secara di dalam Christian theology atau teologi Kristiani, maka Advent dapat diartikan adalah the coming atau the second coming of Christ, kedatangan Kristus yang kedua kali. Saya memaknai bahwa Advent atau masa Advent saat ini adalah masa-masa bagi kita, masa penantian atau masa persiapan bagi kita untuk kedatangan Kristus yang kedua kali. Atau mungkin buat beberapa orang dikenal dengan nama parousia. Nah, kalau kita bicara tentang Advent, masa penantian, nah apa sih yang sebetulnya kita nanti-nantikan? Hal seperti apa yang sebetulnya gambarannya yang kita nantikan? Di bacaan kita minggu ini, bacaan Injil yang diambil dari kitab Markus, di dalam Markus 13 ayat yang ke-26 dan ke-27 mengatakan demikian. Pada waktu itu, Anak Manusia akan terlihat datang di dalam awan dengan kuasa besar dan keagungan. Ia akan mengutus malaikat-malaikat untuk mengumpulkan umat pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung-ujung bumi ke ujung-ujung langit. Nah, kira-kira demikianlah teman-teman kondisi atau situasi atau gambaran yang ada pada saat Anak Manusia itu datang atau kedatangan Kristus yang kedua kali. Kristus akan datang dalam awan dengan kuasa besar dan keagungan. Lalu Ia akan mengutus malaikat untuk mulai mengumpulkan umat-umat pilihannya. Nah, pertanyaannya, apakah kita menjadi bagian dari umat pilihannya pada saat waktunya nanti tiba? Nah, itulah yang kita persiapkan. Dan kita maknai setiap masa Advent dari tahun ke tahun, di setiap Natal kita tidak hanya merayakan hari raya Natal atau perayaannya saja, tapi kita pun memaknai sebagai masa penantian atau masa persiapan diri kita
agar ketika waktunya nanti tiba, Kristus datang yang kedua kali, maka kita akan menjadi umat pilihannya. Berbicara mengenai masa penantian dan persiapan, gambaran saya atau imajinasi saya langsung loncat kepada gadis bijaksana dan gadis bodoh. Mungkin teman-teman juga pernah dengar ceritanya bahwa ketika ada 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana yang menanti kedatangan mempelai, di dalam firman Tuhan tersebut menggambarkan bahwa masa penantian kedatangan mempelai adalah berkaitan dengan persiapan dari ke-10 gadis tersebut. Ada 5 gadis yang bijaksana yang sangat bersiap-siap dan sungguh sudah mempersiapkan dirinya dengan baik, menanti kedatangan mempelainya. Lalu ada 5 gadis yang bodoh, gadis-gadis yang bodoh yang tidak mempersiapkan dengan baik. Dan kalau kita baca di dalam firman-Nya, maka hal itu digambarkan dengan api pelita yang tetap menyala. 5 gadis yang bijaksana dapat mempertahankan api pelitanya tetap menyala sampai kedatangan mempelai. Tapi 5 gadis yang bodoh, ketika mempelai itu hendak datang, ternyata pelitanya tidak dapat menyala dengan tetap atau hampir padam. Sehingga ketika gadis bodoh itu pergi untuk membeli minyak, mencari minyak, dan ketika dia datang, mempelainya sudah datang dan lewatlah kesempatan untuk bertemu dengan mempelainya. Kita percaya bahwa kita semua ini adalah para gadis-gadis tersebut. Tinggal pilihannya adalah kita mau menjadi gadis yang bijaksana atau gadis yang bodoh. Dan kita semua di dunia ini saat ini adalah seperti gadis-gadis yang menantikan mempelai Kristus untuk datang yang kedua kalinya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana agar api dalam pelita kita tetap menyala. Nah, di bacaan pertama kita minggu ini yang diambil dari kitab Daniel menggambarkan dari Daniel 12 ayat 2-3 yang saya bacakan. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Nah, saya rasa ini lanjutannya. Ketika malaikat itu datang, pada akhirnya nanti akan ada banyak orang-orang yang telah tidur dari debu tanah itu atau orang yang mati saat ini dibangkitkan, bangun. Dan kita percaya di gereja Katolik bahwa ada the resurrection of the body, ada kebangkitan badan yang setiap minggu kita deklarasikan lewat syahadat para imam, para rasul. Lalu ada sebagian yang mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Jadi ternyata yang gak masuk umat-umat pilihan Allah itu akan masuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Ini yang Daniel katakan, bahwa orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Saya akan pecah jadi 2 bagian. Yang pertama adalah bicara tentang orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Orang bijaksana adalah merepresentasikan diri kita. Bisakah kita menjadi orang-orang yang bijaksana sehingga kita akan bercahaya? Nah, tentu teman-teman bertanya, kalau gitu gimana caranya kita bisa menjadi bijaksana? Setidaknya saya mencatat ada 3 poin yang saya temukan di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan. Dan setelah itu nanti di bagian terakhir saya akan berbicara mengenai yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Artinya bahwa cahayanya akan tetap untuk selama-lamanya. Nah, bagaimana kita bisa menjadi orang yang bijaksana? Yang pertama, untuk memperoleh kebijaksanaan, Amsal 9 ayat 10a mengatakan, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Kunci yang pertama untuk kita bisa memperoleh kebijaksanaan adalah we have to respect and obey the Lord.
Loh, kenapa kita harus hormat dan takut kepada Tuhan? Ya iyalah, jelas. Karena roh kebijaksanaan adalah roh Allah sendiri. Kalau kita baca di dalam Yesaya 11, maka di situ jelas tertulis bahwa roh Allah itu adalah salah satunya adalah spirit of wisdom atau roh kebijaksanaan. Dan seperti kita percaya di dalam gereja Katolik, ketika kita menerima baptisan, maka itulah adalah gerbang awal kita menerima Roh Kudus atau Roh Allah. Dan serta-merta pada saat itu juga Roh Allah tinggal di dalam kita. Dan Roh Allah seperti kita ketahui ada 7 karakter di dalamnya yang tertulis di dalam Yesaya 11. Dan salah satunya adalah roh kebijaksanaan. Dan ketika kita tidak bisa mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan, maka jelas kita tidak bisa menerima Allah. Maka jelas kita tidak bisa menerima kehadiran roh Allah di dalam kita. Nah, kalau kita tidak bisa menerima kehadiran roh Allah di dalam kita, maka bagaimana kita bisa menjadi seorang yang bijaksana? Bagaimana kita bisa memperoleh roh kebijaksanaan? Dan ketika kita tidak memiliki roh kebijaksanaan, maka tentu kita nggak mungkin bisa jadi orang yang bijaksana. Nah, ini menjadi sangat penting. Dan bicara mengenai hormat dan takut kepada Tuhan itu bukan bicara tentang takut seperti kita ketakutan, tapi bicara tentang humbly submit. Bicara tentang merendahkan hati dan tunduk kepada Dia. Artinya bahwa kita bukan takut seperti kepada suatu kekuasaan yang besar atau takut seperti kita ketakutan, tapi kita betul-betul respect, kita betul-betul merendahkan hati kita, merendahkan diri kita untuk tunduk dan taat kepada Tuhan. Nah, itu kunci yang pertama supaya kita bisa memperoleh roh kebijaksanaan. Lalu yang kedua apa? Kunci yang kedua adalah minta kepada Tuhan, ask God. Di dalam kitab Yakobus ayat 1-5, saya ambil dari terjemahan The Passion Translation. And if anyone longs to be wise, ask God for wisdom and He will give it. Kalau kita, setiap dari kita rindu untuk menjadi bijaksana, minta kepada Tuhan kebijaksanaan, maka Dia akan memberikan kepada kita. Yang paling pertama kalau kita ingin menjadi orang yang bijaksana adalah kita merindukan roh kebijaksanaan. Kita minta kepada Tuhan untuk memberikan kepada kita roh kebijaksanaan. Ya, tentunya itu adalah roh Allah sendiri. Nah, kalau roh kebijaksanaan sudah ada di dalam kita, yang tadi saya bilang ketika kita dibaptis. Nah, lalu gimana? Apa kita harus masih meminta? Ya, di dalam terjemahan yang lain, kitab Yakobus mengatakan bahwa if you lack of wisdom, ketika kita merasa kita kekurangan kebijaksanaan, ketika kita merasa bahwa kita kurang bijaksana, maka minta kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita kebijaksanaan yang berlimpah, karena Dia adalah Allah yang sangat murah hati. Jadi pertama, kalau kita ngerasa rindu, minta supaya Tuhan curahkan. Kalau kita ngerasa kita udah punya karena kita udah dibaptis, lalu kita ngerasa kayaknya kita kurang bijaksana, minta kepada Tuhan supaya Tuhan tambahkan. Sehingga ketika Tuhan berikan, maka kita akan mendapatkan kebijaksanaan yang berlimpah. Dan kita bisa lihat ketika kalau teman-teman baca dari kisahnya Raja Salomo, begitu luar biasanya yang Tuhan berikan ketika Raja Salomo meminta hikmat dan kebijaksanaan. Minta kepada Tuhan kalau kita merasa rindu dan ingin menjadi orang yang bijaksana. Minta kepada Tuhan ketika kita ngerasa bahwa kita kurang. Lalu yang ketiga adalah wise friends makes us wise. Sekali lagi saya ulang. Wise friends makes us wise. Orang yang bergaul dengan bijaksana akan menjadi bijaksana. Orang yang bergaul dengan orang bodoh akan celaka. Demikianlah Amsal 13 ayat 10 mengatakan demikian. Teman-teman, it's just very simple. Kalau kamu atau kita mau hidup kita menjadi positif, maka
kelilingilah diri kita dengan orang-orang yang positif. Memilih teman adalah menjadi sangat penting. Kalau kita dikelilingi oleh teman-teman yang bodoh, maka setiap hari pembicaraannya akan mengarah kepada pembicaraan yang bodoh. Dan ketika teman-teman kita mengarah kepada pembicaraan yang bodoh yang tidak bijaksana, maka tentu kita pun yang punya roh kebijaksanaan, satu kali waktu akan terpengaruh, satu kali waktu akan terbawa. Seperti kita ketahui bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Nah, maka dari itu hati-hatilah dalam memilih teman. Ketika kita berkumpul atau mengelilingi diri kita dengan teman-teman yang bijaksana, maka kita pun akan menjadi bijaksana. Kita sudah diperlengkapi dari dalam. Kita udah minta sama Tuhan di dalam doa kebijaksanaan. Tapi ketika kita salah memilih teman, ketika kita salah memilih kepada siapa orang yang mengelilingi kita, maka satu kali waktu kita akan menjadi sama dengan apa yang ada di sekeliling kita. Dan kita akan menjadi orang yang bodoh, tidak bijaksana, dan mungkin akan menjadi celaka. So brothers and sisters, berhati-hatilah memilih kepada siapa kita berteman. Memilih lingkaran terdekat kita untuk kita bisa dikelilingi oleh orang-orang yang bijaksana. Sehingga ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami membutuhkan masukan-masukan, teman-teman di sekeliling kita yang juga memiliki roh kebijaksanaan dan bijaksana akan memberikan masukan-masukan kepada kita, masukan yang bijaksana, masukan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, masukan yang sesuai dengan roh kebijaksanaan yang juga ada di dalam mereka. Sehingga pada akhirnya kita pun bisa mengambil satu keputusan, satu pilihan, dan menyelesaikan setiap masalah dengan keputusan-keputusan yang bijaksana. Dan ketika kita bijaksana, maka kita akan bersinar. Banyak orang bilang, kok bisa? Saya juga gak ngerti kenapa. Karena ketika kita menjadi orang yang bijaksana, kita akan menjadi berbeda. Dan untuk itulah kita semua orang-orang Kristen ditakdirkan. Kita ditakdirkan untuk menjadi orang yang berbeda, bukan orang yang sama dengan dunia. Oleh sebab itu, ketika kita menjadi berbeda dengan orang-orang di dunia dan orang-orang sekitar kita, maka orang-orang di sekitar kita akan melihat kita berbeda, atau mungkin orang bilang bercahaya, bersinar. Kita nggak menyadari, tapi orang di sekitar kita yang akan melihat, kok kamu beda sih? Kok kamu kayaknya kelihatannya kayak glowing banget gitu, ada cahaya. Ya kita juga nggak tahu, kita nggak pernah menyadari, tapi orang di luar akan melihat. Nah, barulah kita akan masuk ke dalam bagian yang terakhir, bagian yang tadi saya bilang yang kedua dari kitab Daniel 12 ayat 3, yang mengatakan bahwa dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, dan mereka yang telah mengajar banyak orang, perhatikan baik-baik, dan mereka yang telah mengajar banyak orang untuk melakukan apa yang baik dan adil akan bersinar seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Kalau kita bicara seperti ini, saya jadi teringat nelayan. Teman-teman tahu nggak, kalau misalnya nelayan itu ketika mereka mau menangkap ikan di malam hari, mereka itu mengelilingi perahunya dengan lampu-lampu yang besar agar dapat bersinar terang. Nah, pertanyaannya, kenapa para nelayan itu harus melakukan itu? Karena ikan-ikan ketika mereka melihat cahaya, maka mereka akan mendekati sumber cahaya itu. Oleh sebab itu para nelayan tahu, waktu dulu belum ada lampu, mereka berlayar memancing ikan atau menangkap ikan ketika bulan bersinar terang. Karena pada saat itu juga ikan-ikan naik ke atas permukaan. Tapi sekarang dengan teknologi yang canggih, mereka membuat cahaya itu dengan
mengelilingi perahunya atau melilit perahunya dengan lampu-lampu yang terang yang besar. Kalau teman-teman mungkin jalan-jalan ke Muara Angke di Jakarta, lihat perahu-perahu nelayan, itu akan terlihat dengan jelas bahwa perahu-perahunya itu dikelilingi oleh lampu-lampu yang besar-besarnya seperti ini. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya ikan-ikan mendekat. Demikianlah kita, ketika kita bersinar, maka akan ada orang-orang di sekitar kita yang mendekat kepada kita. Akan ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin kagum, mungkin melihat kita berbeda, sehingga akhirnya mereka mendekat kepada kita dan bertanya, kenapa kok kamu berbeda? Ketika orang-orang di sekitar kita mendekat kepada kita, karena mungkin mereka melihat cahaya sesuatu yang berbeda di dalam kita, disitulah pilihan kita. Apakah akan membawa mereka kepada kita untuk kemuliaan kita, untuk kebesaran diri kita, atau kita akan mengajarkan mereka seperti tadi apa yang baik dan adil, dan membawa dan menuntun mereka kepada kebenaran, yaitu Yesus sendiri. Dan ketika kita mengajarkan mereka apa yang baik dan adil, maka akan ada semakin banyak orang bijaksana-bijaksana lainnya yang diajarkan atau yang diubahkan melalui hidup kita, yang dibawa dituntun kepada kebenaran. Mungkin teman-teman nanya, masa sih kalau kita jadi bijaksana, masa sih kayak begitu? Masa sih akan ada orang yang datang? Teman-teman baca kisah Salomo. Waktu Salomo punya kebijaksanaan yang begitu luar biasa, waktu Salomo punya kehebatan yang begitu dahsyat, bahkan Ratu Sheba dari negeri yang jauh sengaja datang untuk mau lihat, bener gak sih Salomo yang luar biasa itu? Bener gak sih, seperti apa sih? Dan ketika dia datang, dia terkagum-kagum melihat bagaimana Salomo memanajemeni semua pelayan-pelayan di istana. Bagaimana dia mengatur orang-orangnya, bagaimana dia mengatur semua manners, tata kramanya semua. Dan dia lihat bagaimana kerajaan Salomo. Ratu Sheba terkagum-kagum, dia datang. Dari jauh datang. Itu bukti. Kalau kita bersinar, kita menjadi orang yang bijaksana, maka akan ada banyak orang yang mendekat kepada kita. So, brothers and sisters, ketika ada banyak orang-orang bijaksana, ketika melalui diri kita dapat mengajarkan yang baik dan benar kepada mereka dan membuat mereka juga menjadi orang yang bijaksana, maka tentu cahaya akan bersinar lebih terang. Dan cahaya dari mereka, orang-orang bijaksana lainnya, tentu akan menyinari kita juga. Oleh sebab itu Daniel katakan bahwa setiap orang yang telah mengajar banyak orang untuk melakukan apa yang baik dan adil akan bersinar seperti bintang untuk selama-lamanya. Sebuah lilin ketika menjadi sebuah lilin tidak akan sanggup untuk menerangi sebuah ruangan yang gelap yang besar. Tapi ketika sebuah lilin, cahaya lilin dibagikan kepada lilin-lilin yang lainnya, maka sebuah ruangan yang besar akan menjadi terang. Dan terang itu akan menjadi lebih besar dan tetap untuk selama-lamanya. So brothers and sisters, mari kita akhiri. Saya akan menutup dengan doa pastoral message kita pada hari ini. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh belajar dari firman-Mu. Kami boleh mengerti bahwa apa yang kami nanti-nantikan nanti di akhir zaman adalah ketika kami dapat menjadi umat-umat pilihan. Biarlah saat ini kami mempersiapkan diri kami, hati kami, untuk kami boleh masuk ke dalam masa Advent kami di tahun ini, untuk kami boleh memaknai setiap perjalanan Advent dan juga terlebih sampai kepada kelahiran-Mu Yesus di perayaan Natal nanti. Biarlah pada saat perayaan Natal nanti bukan menjadi waktu buat kami hanya untuk berhura-hura, bukan menjadi waktu buat kami untuk berpesta pora, tapi biarlah masa Natal nanti adalah masa di mana kami memaknai
bahwa itulah Yesus datang ke dunia dan untuk apa engkau hadir dan lahir di dunia ini. Biarlah kami semua saat ini dapat belajar untuk menjadi orang-orang yang bijaksana. Setidaknya ketika kami menjadi orang yang bijaksana, kami dapat bercahaya. Dan biarlah ketika kami bercahaya, kami boleh membawa orang-orang di sekitar kami, menuntun orang-orang di sekitar kami kepada Engkau. Roh Kudus, Kau limpahi kami saat ini. Buat setiap orang-orang, setiap teman-teman yang menyaksikan saat ini, pastoral message saat ini, yang mungkin merasa belum menerima roh Allah, atau mungkin merindukan roh Allah di dalam hidupnya atau dalam dirinya, maka mintalah dan curahkanlah kepada mereka. Buat semua teman-teman yang merasa sudah menerima roh Allah di dalam baptisan dan merasa kayak kurang, mintalah biar Allah mencurahkan. Dan saat ini Roh Kudus Kau curahkan kepada setiap orang yang meminta kebijaksanaan kepada Engkau. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang murah hati. Engkau yang akan memberikan kepada mereka dengan berlimpah. Biarlah saat ini Tuhan kami berdoa buat setiap berkat-Mu yang tercurah atas semua anggota-anggota di YGF dan juga kepada setiap orang yang mendengarkan pastoral message kami pada minggu ini. Terima kasih Tuhan buat segalanya. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.